Shalom, kita ketemu lagi dan melanjutkan suratan Efesus pasal 2 ayat 7 sampai 10. Tujuan Kristus yang besar buat orang kafir, yaitu yang belum mengenal Tuhan. Kita membaca pada ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Masa yang akan datang itu adalah masa kita ini. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Kasih karunia yang melimpah-limpah itu mari kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 22 atau yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia ini dalam bentuk penebusan dosa, karena manusia, yaitu bangsa kafir terutama, yang belum mengenal Allah, itu hidup di dalam dosa karena tidak percaya tadi. Maka kasih karunia Allah dilimpahkan kepada kita supaya dosa itu dihapuskan, ditebus oleh darah Yesus. Ini kasih karunia. Yang kedua, Roma 5 ayat 2 dan 3 atau sampai 4. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah kasih karunia yang melimpah-limpah, yaitu kita diizinkan sengsara, tapi justru sengsara itu membuahkan ketekunan. Dan ketekunan membuahkan tahan uji, dan seterusnya, sampai kita menerima pengharapan akan kemuliaan Allah. Berikutnya tentang kasih karunia, Roma 11 ayat 29 sampai 31. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka.
Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Kasih karunia tidak ada habisnya. Sampai satu saat kita yang sudah menerima kasih karunia akan menjadi alat cemburuan bagi Israel. Karena Israel menolak Yesus. Nah, kita lebih dulu menerima Yesus. Sehingga kasih karunia yang kita terima itu akan nanti seperti ya serangan balik buat mereka. Dan disinilah kita ditunjukkan betapa dominasi dari Allah, ya, itu mendominir kita, bahwa kita ini yang tadinya tidak atau bukan siapa-siapa, tetapi oleh kasih karunia kita akan diselamatkan oleh iman. Lantas dari iman tadi kita menghadapi sengsara, ketekunan tahan uji, dan masih dan ujungnya nanti berpengharapan untuk kemuliaan Allah. Nah, jika kita mencapai kemuliaan Allah ini, maka Israel nanti baru terperanjat. Loh, kok bisa? Bangsa kafir ternyata sudah mendahului. Nah, dengan begitu, maka mereka berbenah diri dan mereka percaya kepada Allah. Jadi itu semua adalah kasih karunia. Kembali kepada Efesus tadi. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sebagai bangsa kafir yang sebetulnya kita tidak punya Allah, tidak punya Kristus, tetapi kasih karunia Allah. Oleh karena kasih karunia Allah, maka kita percaya dan lanjutannya sedemikian rupa, yaitu berujung keselamatan yang kekal. Maka satu perkara dipesan oleh firman Allah, jangan bangsa kafir bermegah. Kalau bermegah, ingat Tuhan punya hak untuk memotong. Dan kalau kita dipotong, maka hak itu sudah berlalu. Dan kita menyesali, meratapi dengan penyesalan yang tidak ada gunanya, karena tidak merubah keadaan. Jadi itulah bangsa kafir yang mendapat kasih karunia. Tuhan merencanakan bangsa kafir, yaitu rencana yang besar, menjadi anggota tubuhnya. Sekian firman Tuhan hari ini. Amin.